Selamat sore teman-teman semua, pemuda remaja GPD Maranatha Hargelis. Sore hari ini jadwalnya kajian untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Sudah siap semuanya, dan saya percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun teman-teman semua untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kajian pada saat sore hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, saat sore hari ini kami pemuda remaja GPD Maranatha Hargelis mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi kami, berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, walaupun singkat Tuhan, tetapi boleh menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih, kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita sering mendengar tentang Roh Kudus, karena ketika Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita seorang diri. Yesus ketika dia terangkat ke surga, dia menurunkan seorang penolong penghibur, yaitu Roh Kudus, sehingga teman-teman semua tidak seorang diri di dalam dunia ini, tetapi ada seorang pribadi yang disebut Roh Kudus, yang diutus oleh Bapa untuk mengajarkan kita tentang segala sesuatu, untuk mengingatkan kita tentang segala sesuatu yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita buka ayatnya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26. Benar dibuka ya, teman-teman semua yang ada di rumah, dan baca dengan bersuara supaya ayat ini menjadi kekuatan juga bagi kita semua. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, teman-teman semua, Roh Kudus ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin Yesus terangkat ke surga dan dia mengirimkan sosok pribadi yang bernama Roh Kudus, Bapa di surga mengirimkan pribadi yang disebut Roh Kudus, untuk di situ dikatakan dialah yang mengajar. Dialah yang mengajar segala sesuatu. Roh Kudus itu berfungsi untuk mengingatkan kita apa yang sudah kita baca selama ini firman Tuhan. Mungkin seringkali secara manusia kita lupa, seringkali kita tidak ingat, tetapi kalau kita membangkitkan Roh Kudus dalam hidup kita tuh, Roh Kudus itu sudah ada dalam kehidupan kita, tetapi kadang-kadang kita tidak istilahnya mengabaikan keberadaan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita lupa bahwa kita tuh punya Roh Kudus yang selalu ada dalam kehidupan teman-teman semua. Nah, dia diutus itu untuk ngajarin kita, untuk mengingetin kita. Oh, ini waktunya kita baca firman, waktunya kita ke gereja. Dia mengingatkan segala sesuatu, ajaran-ajaran Yesus yang mungkin sudah kita baca selama ini, tetapi kadang-kadang kita lupa. Tetapi Roh Kudus mempunyai peranan untuk mengajarkan, kamu tuh harus mengampuni orang loh, kamu tuh harus berbuat baik kepada orang, kamu harus kuat, kamu harus semangat, kamu harus tidak mudah putus asa, kamu harus mengampuni. Itu yang Roh Kudus selalu ingatkan dalam hidup kita. Segala sesuatu ajaran Yesus dia selalu ingatkan, dia selalu ajarkan. Kamu harus bertindak ini, kamu harus berperilaku ini. Apa sih yang diajar dan diingatkan oleh Roh Kudus? Yaitu firman Tuhan. Kita buka ayatnya dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 ini menjadi ayat hafalan untuk anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja minggu ini. Ya, hafalin ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah, sepakat kita sebut firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kelemahan. Jadi Roh Kudus itu mengingatkan kepada kita semua
tentang firman Tuhan. Roh Kudus ingin kita selalu mengingat kebenaran firman Tuhan yang selama ini tiap minggu kita ayat hafalan itu selalu diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah pelaku-pelaku firman. Karena kita punya pribadi yang selalu mengingatkan kita supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak pikun tentang firman, tetapi kita selalu mengingat. Roh Kudus yang berperan untuk mengingatkan kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu manfaatnya dalam Timotius dikatakan bahwa bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Kalau kita salah, firman Tuhan yang mengingatkan, firman Tuhan yang mengajar, oh ini tuh salah, ini tuh tidak benar, melalui pribadi yang disebut Roh Kudus. Melalui pribadi yang disebut Roh Kudus itu yang memperbaiki kelakuan kita. Kalau kita salah, kalau kita berbuat kesalahan, kalau kita melakukan dosa, itu Roh Kudus yang ngingetin, kamu tuh sudah berbuat dosa, kamu tuh sudah salah, kamu tuh harus berbuat seperti ini, diperbaiki sama Roh Kudus. Kita dididik dalam kebenaran demi kebenaran, itu fungsinya Roh Kudus. Nah, kadang-kadang teman-teman semua termasuk kajian mengabaikan keberadaan Roh Kudus. Tetapi mulai saat ini, ketika kita tahu betapa pentingnya peran Roh Kudus dalam hidup kita, kita minta terus tiap hari kita dituntun oleh Roh Kudus. Kalau kita mau berbuat salah, minta Roh Kudus ingetin dulu sebelum kita melakukan kesalahan. Kalau kita mau mungkin kadang-kadang kita secara manusia lemah, mudah marah, mudah iri hati, mudah dendam. Roh Kudus berperan untuk mengingatkan, nggak boleh, itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nggak boleh, itu ada ayatnya seperti ini, kamu tuh harus begini. Itu peran Roh Kudus dalam hidup kita semua, pemuda remaja GPD Maranatha Gelis, menyadari peran itu. Ya, kalau kita sadar tentang peran Roh Kudus, kita akan selalu minta Roh Kudus menuntun. Kan ada lagu peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, setiap saat, setiap detik hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita meminimalisasi untuk kita melakukan dosa, mengurangi kita untuk melakukan ketidakbenaran. Tetapi ada kerinduan terus dalam hidup kita untuk melakukan kebenaran demi kebenaran kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita semua. Dan saya percaya, kajian percaya bahwa teman-teman semua di hari-hari ini mungkin kadang-kadang kita seperti capek, bosan. Nah, ini fungsi Roh Kudus untuk menghibur, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan pengharapan. Ayo semangat lagi, ayo rajin berdoa lagi, ayo rajin baca firman lagi, ayo hari Minggu nih ikut ibadah live streaming misalnya jam 8. Ayo kamu sudah lama untuk tidak berbagi dengan sesama. Ayo kamu sudah lama untuk tidak berbagi kasih dengan tetangga. Roh Kudus itu mengingatkan. Kamu sudah lama untuk tidak istilahnya perhatian sama orang tua, sama saudara. Roh Kudus yang mengingatkan. Banyak hal yang akan Roh Kudus ingatkan ketika kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Ketika kita mau Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Ada kuasa yang mengalir. Kita tidak lagi istilahnya lemah, tetapi kita kuat, kita bersemangat. Bahkan kalau kita perhatikan ketika murid-murid Yesus, ketika Yesus terangkat ke surga dan Roh Kudus tercurah, mereka menjadi murid-murid yang bersukacita. Mereka menjadi murid-murid yang tadinya mungkin lemah setelah kejadian Yesus mati, bangkit. Mereka ada dalam kelemahan, titik terendah dalam iman mereka. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, Yesus memberkati mereka ketika dia terangkat, mereka kembali bersemangat. Itu fungsi Roh Kudus, peran Roh Kudus. Mereka kembali bersemangat. Pagi, siang, sore mereka berdoa di loteng Yerusalem. Mereka menantikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tercurah. Dan ketika Roh Kudus tercurah dalam hidup kita, kita punya keberanian untuk memberitakan Injil. Kita punya keberanian untuk melakukan kebenaran demi kebenaran. Kita punya keberanian untuk, kok bisa ya saya melakukan ini gitu. Itu peran Roh Kudus. Dan minta tuntunan Roh Kudus ya teman-teman. Di hari-hari seperti ini, kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita,
hidup kita akan bersuka cita. Kita akan selalu dihibur, kita akan selalu diingatkan, kita akan selalu diajar, dididik dalam kebenaran demi kebenaran dengan tuntunan Roh Kudus. Ada sebuah kesaksian di masa-masa seperti ini, ada seorang ibu, dia kehilangan suaminya karena sakit. Dia seperti kehilangan pengharapan. Dia sudah kehilangan suami dan dia tidak punya apa-apa lagi, dan yang hanya dia punya itu hanya uang 75.000 kalau tidak salah ya teman-teman. 75.000. Di masa-masa seperti ini dia rajin berdoa. Dia minta tuntunan Roh Kudus, saya harus berbuat apa dengan kondisi saya seperti ini. Saya hanya punya uang 75.000. Bayangkan teman-teman semua. Roh Kudus memberikan dia hikmat. Uang 75.000 itu dia olah untuk membuat masakan dari ikan. Dengan bahan baku ikan dia buat masakan, dan teman-teman tahu ketika dia patuh dengan tuntunan Roh Kudus harus buat seperti itu, memasak ikan dan dia jual, duitnya bertambah. Bertambah menjadi ratusan ribu, dan dia bisa membayar rekening listrik yang tadinya mungkin sudah tidak bisa dia bayar. Dia membayar semua hutang-hutangnya, dan itu terjadi karena tuntunan Roh Kudus. Teman-teman semua mungkin bingung, saya harus berbuat apa di hari-hari seperti ini? Minta tuntunan Roh Kudus. Minta Roh Kudus itu memberikan ide kepada kita. Kita harus berbuat apa? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan di hari-hari seperti ini? Minta tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan memberikan ilham, memberikan ajaran, memberikan didikan, sehingga kita itu bisa melewati masa-masa ini dengan baik. Kita adalah umat pemenang dalam hidup kita, dalam tubuh teman-teman semua mengalir DNA pemenang, pejuang-pejuang Alkitab yang sudah ada di masa lampau. Percayalah bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran demi kebenaran. Roh Kudus akan menuntun kita untuk berbuat ini, berbuat itu, berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah ketika teman-teman semua mengandalkan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita, langkah kehidupan teman-teman semua, percayalah ada kemenangan, ada mujizat, ada pemulihan, segala sesuatu yang mungkin tidak mungkin bisa mungkin kalau ada tuntunan Roh Kudus di dalamnya. Kita akan punya kekuatan baru setiap hari. Puji Tuhan, kajian percaya bahwa renungan pada saat sore hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi kita semua. Kajian juga dikuatkan dengan firman Tuhan ini, dan percayalah bahwa waktu Tuhan itu yang terbaik. Percayalah, jangan berhenti berharap, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Tetaplah minta tuntunan Roh Kudus, karena waktu dari Tuhan itu yang terbaik. Waktu kita untuk ke gereja, mungkin rumah-rumah ibadah akan dibuka kembali, minta waktunya Tuhan. Biar Tuhan kasih kebijaksanaan kepada pimpinan-pimpinan kita untuk memberikan kebijaksanaan yang terbaik. Waktu kita bersekolah, biarlah Tuhan beri waktu yang terbaik. Kapan tepatnya kita masuk sekolah, biarlah Tuhan taruh hikmat, kemampuan, kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kita yang mereka berwenang untuk mengambil keputusan. Biarlah sore hari ini kita akan tutup dengan pujian dan doa bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik dalam hidup kita semua. Kita percaya bahwa bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, dalam kehidupan bangsa kita, kita percaya suatu saat akan terbit terang Tuhan. Suatu saat bangsa Indonesia akan dipulihkan, dan kita juga mungkin dengan segala beban masalah hidup kita dipulihkan karena waktu Tuhan pasti yang terbaik. Imani pujian ini, dan kita percaya bahwa ada kemenangan yang kita akan terima. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Amin teman-teman. Pasti yang terbaik. Percayalah bahwa kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, pasti Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Andalkan Roh Kudus, andalkan Tuhan Yesus, andalkan Bapa kita di surga. Dia sumber kekuatan, dia sumber segalanya. Puji Tuhan. Kajian akhiri renungan singkat sore hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Biarlah boleh memberikan kekuatan bagi seluruh pemuda remaja GPD Maranatha Haur Gelis. Mereka boleh dikuatkan, mereka boleh mengerti arti penting keberadaan Roh Kudus dalam hidup mereka. Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati dan pikiran mereka, menjadi kekuatan, menjadi ketahanan iman yang luar biasa. Mereka boleh dikuatkan dan mereka boleh mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Bila Engkau izinkan segala sesuatu terjadi bagi kami, itu untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Bila suatu saat waktu-Mu yang tepat akan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan, dan terang Tuhan akan terbit atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Selamat sore. Sekian kebenaran firman Tuhan, renungan singkat dari kajian. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.